Allah ya akhi, orang yang mengagungkan Allah, dia akan agungkan solat, pertemuan dengan Allah. Orang yang mengagungkan Allah, dia agungkan larangan Allah, gak berani maksiat. Ya, takut. Walaupun orang gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, takut dia sama Allah. Walaupun sendirian, takut dia sama Allah. Diagungkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita banyak yang tidak mengagungkan larangan Allah. Saat sendirian di kamar, buka HP, apa yang dibuka Allah wa'alam. Makhluk-makhluk halus yang bergentayangan. Ya. Ya akal Islam, saudaraku seiman. Makanya ya akhi, di sini ketika kita sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Tapi terkadang kita hanya membesarkan Allah dengan lisan-lisan kita, Pak. Sementara hati kita tidak membesarkan Allah. Padahal kalau Allah yang paling besar di hati kita, pasti khusyuk dalam sholat kita, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang hikmah, kenapa di dalam solat kita dimulai dengan takbiratul ihram? Kenapa dalam solat kita banyak mengucapkan takbir? Kata beliau, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai' khasha'at jawarihu." Siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, pasti khusyuk solatnya. Khusyuk solatnya. Makanya kekhusyuan hati itu, Pak, muncul dari pengagungan kepada apa? Kepada Allah. Kalau ada orang berkata, "Ustadz, kenapa saya setiap sholat nggak bisa khusyuk?" Jawabnya satu, pengagunganmu kepada Rabbmu bermasalah. Sebab kalau kau agungkan Allah dengan hatimu, kamu akan takut kepada Allah dan pasti akan khusyuk dalam sholatmu. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, mengagungkan. Makanya orang yang mengagungkan larangan Allah, setiap kali dia jatuh kepada dosa, langsung taubat dan minta ampun kepada Allah. Iya. Orang yang mengagungkan perintah Allah, setiap kali dia melakukan perintah, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa melakukan perbuatan itu sebaik-baiknya. Karena banyak orang, Pak, melaksanakan perintah itu hanya sebatas bagaimana saya selesai dari kewajiban. Dah. Yang penting saya sudah sholat, dah. Selesai. Yang penting saya puasa, sudah. Selesai. Ini menunjukkan kurang dia pengagungannya kepada perintah Allah. Kalau dia mengagungkan perintah Allah, yang dia pikirkan bagaimana saya sholat sebaik-baiknya. Seperti yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dia jaga ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Dia berusaha sungguh-sungguh. Bagaimana supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ya akhi, ya, kata Fudail bin Iyad, ada orang yang masuk neraka gara-gara amalan soleh. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara maksiat. Kok bisa? Kata beliau, ada orang yang beramal soleh, lalu terkena ujub dan sombong. Merasa dirinya sudah banyak beramal. Lalu meremehkan orang lain. Maka ini akhi, berakibat dia masuk neraka gara-gara itu. Karena amal yang disertai dengan ujub dan sombong, gak bakalan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi orang yang berbuat maksiat, tapi dia taubat kepada Allah. Dia terus menyesal, dia terus ingat maksiatnya, takut maksiatnya itu menghinakan diri dia saat kematiannya. Sehingga ia terus perbaiki lagi taubatnya, perbaiki lagi taubatnya. Gara-gara maksiat itu dia masuk ke dalam apa?
jannah. Ini Pak, itu pertanda kalau dia itu mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah setiap kita, saya dan antum sama dalam hal ini Pak. Bagaimana kita pengagungan kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita ketika tahu cuma sunnah, ya, akhirnya kita meremehkan. Padahal kata para ulama, siapa yang meninggalkan sunnah karena meremehkan, maka ia jatuh pada dosa. Beda dengan orang yang meninggalkan sunnah karena malas. Kalau malas, ya dia nggak dapat keutamaan aja udah. Tapi dia tinggalkan sunnah karena dia remehkan. Cuma sunnah ini. Dosa dia. Banyak Pak yang meremehkan jenggot. Cuma sunnah ini. Banyak yang meremehkan isbal. Cuma sunnah ini. Banyak yang meremehkan ya akhi. Kalau Anda meninggalkan bukan karena meremehkan, lebih ringan dibandingkan Anda meninggalkan karena apa? Meremehkan, ya subhanallah.